Bapak Ibu Saudara, ada lagi satu pertanyaan? Silakan Pak. Tiba-tiba itu lama jadi yang batasnya itu aja. Baik, ngantuk itu adalah gangguan pemula sebenarnya. Karena meditasi itu belum cukup membahagiakan. Dan itu prosesnya lama. Dalam artian begini, semua orang tahu olahraga itu penting. Tapi kan tidak semua orang rajin berolahraga. Padahal penting. Kapan seseorang bisa rutin berolahraga? Sampai mau dilarang aja udah nggak bisa. Ketika dia merasa bahagia ketika berolahraga dan setelah berolahraga. Dan proses menemukan itu mungkin bisa 6 bulan. Ada orang jogging dia beneran happy. Coba aja orang yang nggak pernah olahraga jogging, mau mati Bapak Ibu. Ya, tapi ada orang dia nggak jogging, dia beneran nggak bisa. Hidupnya itu untuk jogging. Nah, jadi artinya dia melatih berulang-ulang sampai hal itu membahagiakan. Baik. Jadi meditasi untuk para pemula sebenarnya goal Anda itu adalah menjadi bahagia dalam bermeditasi. Itu goalnya. Gak usah cerita jana kedua, jana ketiga, nibbana, masih jauh. Be comfort dulu. Menjadi nyaman, menjadi senang bermeditasi. Baik, kita bahas ngantuk. Oleh karena itu normal ya, wajar seseorang meditasi menjadi ngantuk. Tipsnya bagaimana? 1. Diusahakan kita menjadwalkan sesi meditasi kita di saat kita paling tidak ngantuk. Kapan itu Bante? Baru bangun dan belum makan. Ya pasti nggak ngantuk, mau baru bangun gimana ngantuk? Ya, Anda baru bangun, tapi kalau badannya berbeda ya baik, Anda ganti jamnya. Mungkin sore jam 4 itu Anda paling tidak ngantuk. Boleh. Ya. Masa kita paling tidak ngantuk itu kita jadikan waktu bermeditasi. Nah, kalau Anda semangat 45, biasanya bangun jam 7, besok saya mau meditasi. Sudah ikut kelas Bante Abhijato. Anda bangun jam 3 mau meditasi, mana bisa? Ya. Jadi yang pertama pilih the best time. Untuk awal-awal latihan nggak usah memaksakan diri super ngantuk kita paksa meditasi. Nanti badan jadi semakin tidak suka meditasi. Ya, pertama. Tips kedua, badan tegak. Ya, badannya tegak. Kalau begini bisa memicu ngantuk. Tegak. Yang ketiga, tegaknya dipertahankan sampai menjadi habit. Yang artinya kalau kita ngantuk pun dia nggak nunduk. Ya, jangan gini meditasi, bad habit, ya kebiasaan buruk. Begini. Kadang saya ngantuk. Kalau di wihara ada jadwalnya. Kalau sedang ikut jadwal, kadang saya ngantuk sekali. Tapi saya tetap begini. Apa yang terjadi? Ya ini dulu waktu wasa-wasa pertama ya, kenangan saya. Wasa-wasa pertama meditasi sangat berat. Kadang ngantuk sekali, tapi saya berusaha tegak. Apa yang terjadi? Ini badan mau jatuh, tapi dia jatuhnya gini. Ya, karena kita mau tegak. Nah, hebatnya, kadangkala 2-3 kali tersentak seger. Nah, hilang ngantuknya. Kadangkala. Kadangkala gimana Bante? Keluar air mata. Ya. Saking ngantuknya. Ngantuk sekali. Baik. Jadi tips yang pertama cari waktu terbaik. Tips yang kedua tegak. Ya. Ya, tips yang ketiga tekniknya benar. Ya, ikut dengerin yang saya sampaikan ini. Tekniknya sih nanti sudah cukup baik. Itu saja sih. Sisanya harus dilawan. Tidak ada cara lain. Ya, seperti orang yang baru berolahraga, dia datang ke kita, capek, gimana ya olahraga biar nggak capek? Nggak ada.
Hari pertama fitness ini, waduh badan sakitnya minta ampun. Lalu ada yang bilang, saya mau fitness tapi yang nggak sakit. Kita cuma bisa kasih dua kata, sabar dan dilawan, gitu ya. Jadi Bapak sabar dan dikerjakan, dilawan ngantuknya, tapi kita atasi dengan tadi, cari waktu terbaik, nggak apa-apa. Coba nanti setelah beberapa bulan, ngantuk itu akan berkurang. Kalau di tempat Acan Bram, beliau buat retreat. Kadang ada orang saking ngantuknya nggak tahan. Tahu nggak Acan Bram bilang apa? Tidur dulu, nanti balik lagi. Ya. Karena mau gimana dipaksa. Ya, ada orang yang kerjanya itu owl, burung hantu. Ya, kebalik jadwalnya. Ya, lalu dia ikut retreat menderita. Ya, Acan Bram sih ngerti. Acan Bram bilang, tidur dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti mungkin jam 11.30 orang semua sudah tidur, dia baru tegak. Burung hantu toh, tegak dia. Ya, itu ya. Ya, Anumodana. Satu pertanyaan terakhir, silakan Pak. Boleh nanti. Apakah bisa masuk dalam meditasi? Bisa. Awalnya sulit. Jadi tipsnya istirahat dulu. Ya, pulang kerja atau pulang berkegiatan, jangan langsung meditasi. Kalau lelah, rehat dulu. Rebahan dulu. Ya, rebahan sampai capeknya hilang, meditasi. Kalau terbawa terus dipaksa. Itu bopat. Jadi kayak duduk bantai kaki kesemutan, dipaksa. Kenapa dipaksa? Gini, kaki kesemutan itu awalnya 20 menit kesemutan. Tapi kalau kita kerjakan terus dia mundur. Ya, hari keempat dia 25 menit kesemutan. Seminggu 30 menit. Nah, kalau Anda duduk terus dia naik terus. Ya, beberapa biku sekali duduk 7 jam. Ya enggak bisa itu kalau enggak latihan, itu naik pelan-pelan. Ya, jadi kesemutannya itu mundur. Nah, jadi saya pikir kalau kita bermeditasi sangat melelahkan, enggak apa-apa, sedikit dipaksa. Apa yang terjadi ketika kita sudah memaksakan diri, semua otot-otot yang membuat badan kita tegak, menguat. Sebenarnya kita tegak begini itu lelah karena ototnya kerja. Megangin badan toh. Ya, lihat kalau orang upacara berdiri bisa pingsan loh. Ya toh? Nah, jadi sebenarnya tegak begini itu melelahkan bagi beberapa otot kita. Gak apa-apa, otot itu akan menguat dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau rutin setiap hari. Ya, kalau seminggu 2 kali mungkin sedikit lambat. Itu tips saya. Yang ketiga, ini tipsnya Bante Dhamaudo, beliau sudah meninggal. Tipsnya sih luar biasa bagus. Lim tampuk kopi sing kata beliau ya. Minum dulu sedikit kopi. Ya, itu tips Bante Dhamaudo. Nah, yang nggak minum kopi, minum Milo. Ini beneran beliau bilang Milo. Saya ulang ini. Bolim kopi tuh, lim tampuk Milo lah. Bante Dhamaudo. Ya, ceramah Hokkien yang best of the best. Saya dengerin ceramah beliau 3 tahun lebih. Kepengen berlatih dengan beliau. Aduh, meninggal dulu. Ya, saya mikir saya nanti sudah lewat 5 wasa, sudah bebas ya. Di bawah 5 wasa belum bebas, kemana-mana harus izin. Nah, setelah lewat 5 wasa, bebas, saya mikir mau latihan di tempat beliau. Ya. Bahkan dulu saya dari wasa pertama tidurnya papan. Gak pakai kasur. Kenapa? Karena saya dengar dari teman-teman para bante, tempat beliau itu gak ada kasurnya. Tidurnya di papan. Saya latihan juga, tidur di papan. Nah, jadi saya kasih tahu Bapak Ibu yang belum pernah tidur di kayu, Anda akan sakit 2 minggu aja. Setelah itu nyaman. Gak kalah sama spring bed yang mahal. Iya. Tapi Anda harus menderita berapa lama? 2 minggu. Sakit sini, sakit sini. Ya, yang mau coba silahkan ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya itu ya Pak ya. Terima kasih. Ini Ibu silahkan. Kenapa? Wah, hebat sekali. Apa? Iya, baik ya. Bahkan tanpa ditanya pun sudah saya jawab. Lumayan sakti juga ini ya. Bapak Ibu. Saya tutup dengan menyimpulkan semuanya. Ya, mungkin 15 menit.
Anda konsen, setelah itu Anda latihan sendiri. Ini puja bakti ya Bu ya. Ya, berarti singkat. Setelah itu kita tutup. Jadi sebelum saya simpulkan begini. Saya belajar Dharma itu di umur 19. Sekarang saya umur 32. Berapa tahun? 13 tahun. Ya. Mungkin bahkan 18-an. Ya, jadi 14 tahun. Buku yang saya baca cukup banyak. Teknik macam-macam sudah saya baca. Ya. Saya nggak bisa bahas semuanya. Karena dua hal. Satu, terlalu banyak. Yang kedua, nanti orang marah. Karena itu kan tekniknya orang. Saya harus bahas, ada namanya toh, ada gurunya toh. Teknik ini, teknik ini, teknik ini. Nggak pasnya di mana, pasnya di mana. Baik, oleh karena itu saya hanya bisa bilang begini. Semoga Anda tahu maksud saya. Ini yang dipraktekkan Sang Buddha langsung. Ya, Anapanasati Sutta. Ya, tidak saya tambah, tidak saya kurang. Kalau Anda cocok, silakan ambil. Bagi saya, ini sudah yang paling aman. Ya, bahkan saya pernah di satu wihara, ada satu kepala wihara, Bante sangat senior, namanya harus saya rahasiakan. Beliau ngundang saya ngajar retreat, Bapak Ibu. Tapi minta saya pakai teknik orang lain. Ya, saya enggak mau. Saya bilang, maaf Bante, kalau saya mimpin, ya saya harus pakai Anapanasati Sang Buddha. Oh, enggak apa-apa, bisa belajar dulu ya. Ini ada rekamannya apa. Lalu setelah saya telusuri, teknik itu dari Belanda. Iya, jadi seorang pecinta spiritual, ya dia gabung-gabung teknik Buddhis, Hindu atau bagaimana saya tidak ngerti, muncullah teknik ini. Teknik apa Bante? Nggak berani saya sebut. Ya. Tapi ya enggak apa-apa, saya tolak aja. Ya, beliau mungkin ya agak stres sedikit, tapi ya enggak apa-apa. Jadi yang bisa saya sampaikan ini dari Sang Buddha. Kalau Anda cocok, latih terus. Ya, siap-siap ya. Anda duduk Bapak Ibu, kita duduk ya. Saya peragakan. Bagi yang tidak sanggup duduk begini karena umur, boleh duduk di kursi. Nggak soal. Ya. Jadi Bapak Ibu, kaki saya itu sebenarnya satu di depan, satu di belakang. Ya, kaki saya seperti ini. Dulu kaki saya seperti ini. Nyaman juga, ya. Saat ini seperti ini. Dua-duanya boleh, ya. Nah, ada orang yang hebat, lotus, lipat sini, lipat sini. Boleh, ya. Tapi itu sakit banget. Tapi katanya itu kalau sudah terbiasa sangat nyaman. Saya tidak pernah coba, ya. Biasanya itu Bante yang kurus-kurus, Bapak Ibu. Ya. Saya bisa begini aja sudah syukur, ya. Nah, biku bule aja nggak bisa gini. Biku bule mereka pakai kursi gitu ditinggiin. Nah, didesain khusus. Keren juga. Yang kemarin ke Wat Panana Chat, saya lihat, hebat ini ada kursinya. Ya, orang bule nggak bisa begini. Orang bule itu kalau duduk ini, ininya nggak bisa rata, nggak tahu kenapa. Naik. Jadi konstruksinya berbeda mungkin ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya seperti ini ya. Biasanya kiri di depan, kanan di belakang. Tapi itu saya, Anda nggak usah ikut juga. Anda cari nyamannya Anda. Tangan itu nggak soal ya. Mau gini, mau gini, mau gini. Nggak ada keajaiban di tangan ini, nggak ada. Ya, saya biasanya kanan di atas, kiri di bawah. Ya. Kadang jempol saya satuin, tapi saya nggak pernah gini, saya jatuhin ke bawah. Kadang jempolnya nyatu, kadang juga lepas. Ya enggak apa-apa. Yang penting relax ya. Jadi ini. Nah, badan tegak. Saya punya satu kebiasaan lagi.
Sebelum mulai saya tarik nafas panjang, rileks dan mendalam. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Jadi ini kayak startnya, biar pikirannya diem. Tidak sekencang ini juga, ya ini simulasi aja. Lalu Bapak Ibu, saya mulai. Mengetahui nafas masuk, mengetahui nafas keluar. Saya tidak menggunakan titik sentuh. Kalau pikiran, kalau nafas kita masuk, enggak mungkin badan kita enggak tahu. Ya, tidak mungkin. Mana masa nafas masuk badan enggak tahu. Ya, jadi tidak ada titik sentuh di saya. Tubuh hanya mengetahui. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bapak Ibu Saudara, segala pikiran yang muncul abaikan. Mulai mocam, polai pocam. Ini dalam Buddhisme Zen diajarkan begitu. Ya, marah muncul, marah ditebas. Ya. Po muncul, po ditebas. Itu dalam bahasa Jepang diajarkan begitu. Tapi agak kasar kalimat ini, tapi maksudnya adalah apapun pikiran yang muncul, abaikan. Kembali ke nafas masuk, nafas keluar. Nafasnya alamiah saja, seperti biasanya kita bernafas. Apabila muncul pengembaraan pikiran, abaikan. Apabila tidak bisa mengabaikan, anggap saja anak-anak yang sedang bermain. Selama kita mengetahui nafas masuk, nafas keluar, kita sudah benar. Suatu ketika Anda akan terkejut. Walaupun pikiran sedikit mengganggu, ada suara hati, ada gambar pikiran. Tapi Anda tetap memegang nafas masuk, nafas keluar. Pikiran Anda menjadi tenang. Dan ini pengetahuan baru untuk kita. Walaupun sedikit diganggu oleh pikiran, saya mampu menenangkannya. Dan seperti itu dilanjutkan. Bapak Ibu silakan buka mata. Nanti Anda boleh praktek malam sebelum tidur sama. Ya, sebelum tidur Anda boleh coba nafas masuk. Gak usah bermeditasi. Kita tidak sebut bermeditasi. Karena nanti Anda berpikir nggak sopan Bante meditasi sambil tidur. Nggak usah sebut itu meditasi. Sebut aja mini practice, latihan kecil. Ya, nafas masuk, nafas keluar. Dan pikiran mengembara itu nggak perlu dianggap gangguan. Karena kan latihan kecil, mini practice, latihan mini. Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran muncul, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Yang tugas kita adalah, selama saya masih mengetahui nafas masuk, nafas keluar, pikiran-pikiran yang menjadi dekorasi itu nggak apa-apa. Anda mudah-mudahan bisa nangkep yang saya maksud. Anda tetap bisa rileks, walaupun ada gambar pikiran. Jawabannya, selamat. Anda menemukan satu skill baru. Anda boleh menamainya menenangkan pikiran separuh. Ya? Dan akhirnya apa? Ketiduran. Iya, karena mau tidur toh. Nanti kalau ketiduran gimana? Ya bagus, memang mau tidur. Ya.
Kalau nggak bisa tidur gimana? Lanjut sampai arahat. Ya, itu win-win solution. Ya, itu hebat banget itu. Makanya kalau malam nggak bisa tidur itu aja. Kalau ketiduran, bagus. Nggak ketiduran, arahat. Anumodana semuanya. Semoga membawa inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Sabisata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.